Pernah nggak sih, kamu kepikiran, gimana jadinya kalau semua hal yang dulu cuma bisa dikerjain sama manusia, sekarang bisa dikerjain oleh kecerdasan buatan? Coba deh bayangin, bikin tulisan panjang kayak skripsi, bisa. Bikin desain grafis yang rumit, bisa juga. Bikin lagu, bikin video, bahkan ngedit wajah kamu biar kelihatan lebih sempurna di foto, semuanya bisa. Kedengarannya keren, kan? Banget. Tapi jujur deh, ada sedikit rasa ngeri juga, nggak sih? Karena di titik ini, kita pasti mulai mikir kalau kecerdasan buatan bisa ngerjain segalanya. Terus, peran kita sebagai manusia itu apa? Kita masih ngapain lagi? Pertanyaan ini bukan lagi fiksi ilmiah, tapi udah jadi kenyataan yang kita hadapi setiap hari. Sekarang ini, kecerdasan buatan udah nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Coba lihat sekeliling. Mahasiswa pakai GPT atau Bard buat nyari referensi dan ngerangkum materi tugas kuliah. Para content creator, kayak saya, pakai kecerdasan buatan buat nyusun ide video dan bikin thumbnail yang menarik. Para programmer sekarang punya partner coding kayak GitHub Copilot yang bikin kerjaan mereka jauh lebih cepat. Desainer pakai Midjourney atau Dall-E buat menciptakan visual yang dulunya cuma ada di imajinasi. Semuanya serba cepat, serba efisien, dan kelihatan canggih banget. Kecerdasan buatan itu bukan lagi teknologi masa depan yang kita tonton di film-film. Dia udah jadi bagian dari hari ini. Dia ada di smartphone kamu, di laptop kamu, di aplikasi yang kamu pakai setiap hari. Tapi di balik semua kecepatan, kemudahan, dan keajaiban itu, pernah nggak kamu berhenti sejenak dan ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang? Sesuatu yang terasa kosong. Kecerdasan buatan bisa nulis puisi yang indah tentang kerinduan, tapi dia nggak akan pernah tahu gimana rasanya benar-benar kehilangan seseorang yang kamu sayangi. Kecerdasan buatan bisa menciptakan lagu cinta dengan melodi yang menyentuh, tapi dia nggak akan pernah merasakan getaran di dada waktu pertama kali jatuh cinta. Kecerdasan buatan bisa menghasilkan jutaan karya seni dalam sekejap, tapi dia nggak pernah mengerti kenapa karya itu harus dibuat. Dia nggak punya dorongan dari dalam hati. Kenapa? Karena semua yang dihasilkan kecerdasan buatan, secanggih apapun itu, pada dasarnya cuma pola. Pola data yang dia pelajari dari miliaran contoh yang udah ada. Dia nggak punya perasaan, dia nggak punya kesadaran, dia nggak punya pengalaman hidup. Dan disitulah letak batasannya. Di titik di mana logika dan data berhenti, disitulah esensi kita sebagai manusia, baru benar-benar dimulai. Banyak banget orang yang sekarang merasa takut. Takut pekerjaannya bakal diambil alih sama kecerdasan buatan. Nanti desainer gimana? Nanti penulis gimana? Nanti programmer nasibnya gimana? Ketakutan itu wajar, kok. Tapi mungkin, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan, apakah kecerdasan buatan akan menggantikan kita? Tapi, pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kita siap untuk berkolaborasi dengan kecerdasan buatan? Coba kita ubah cara pandangnya. Kecerdasan buatan itu bukan pesaing kita. Anggaplah dia sebagai alat. Alat paling canggih yang pernah diciptakan manusia. Dia bisa bantu kita untuk berpikir lebih cepat, menganalisis data dalam jumlah masif, dan mengeksekusi ide-ide kompleks dalam waktu singkat. Tapi, pada akhirnya, tetap kita yang harus menentukan arah yang benar. Tetap kita yang harus punya visi. Kecerdasan buatan bisa bantu menyajikan ribuan ide dalam hitungan detik. Tapi, hanya kita sebagai manusia yang punya intuisi dan perasaan untuk tahu ide mana yang benar-benar berarti, ide mana yang punya jiwa, dan ide mana yang bisa menyentuh hati orang lain. Coba pikirkan ini deh. Kecerdasan buatan nggak punya mimpi. Dia nggak pernah bangun di tengah malam dengan sebuah ide gila yang tiba-tiba muncul di kepala. Kecerdasan buatan nggak punya ambisi. Dia nggak punya keinginan untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang kemarin, atau menciptakan sesuatu yang akan dikenang sepanjang masa. Dan yang paling penting, kecerdasan buatan nggak akan pernah merasakan kebanggaan yang meluap-luap saat berhasil menyelesaikan sesuatu yang sulit setelah berjuang habis-habisan. Semua itu mimpi, ambisi, kebanggaan, bahkan kegagalan hanya manusia yang punya. Kita bisa gagal, kita bisa membuat kesalahan. Tapi justru dari kegagalan itulah seringkali muncul makna yang mendalam. Dari kesalahan itulah kadang lahir ide-ide baru yang brilian dan tidak terduga. Dan itu adalah sesuatu yang nggak akan pernah bisa dipelajari atau disimulasikan oleh kecerdasan buatan. Karena itu adalah bagian fundamental dari menjadi manusia.
proses berantakan yang indah. Jadi, kalau kita balik lagi ke pertanyaan awal, iya, kecerdasan buatan memang bisa membuat segalanya. Dia bisa menulis, mendesain, mengcoding, menciptakan musik, dan masih banyak lagi. Tapi, itu bukan berarti dia bisa menggantikan segalanya. Terutama, dia tidak bisa menggantikan kamu. Kecerdasan buatan bisa bantu kamu bikin sebuah karya, tapi hanya kamu yang bisa membuat karya itu punya cerita, punya emosi, dan punya arti. Kecerdasan buatan bisa menjadi asisten yang luar biasa, tapi kamulah direkturnya, kamulah sang visioner. Karena pada akhirnya, secanggih apapun sebuah teknologi, kekuatannya tetap bergantung pada orang yang menggunakannya. Palu yang sama bisa dipakai untuk membangun rumah, atau bisa juga dipakai untuk menghancurkannya. Pilihannya ada di tangan kita. Jadi, jangan takut sama kecerdasan buatan. Pelajari dia, manfaatkan dia, jadikan dia partner untuk membuat dirimu menjadi versi yang lebih baik, lebih kreatif, dan lebih produktif. Kecerdasan buatan bisa menciptakan segalanya, tapi makna itu tetap kamu yang ciptakan. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu setuju atau punya pendapat lain soal ini, coba deh tulis di kolom komentar. Saya pengen banget dengar pemikiran kalian. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus diskusi bareng tentang hal-hal menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.